kawan pajak, selamat datang di podcast Citos, Cilandak to Speak. Gimana kawan pajak kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, kawan pajak, bagi yang ketinggalan podcast Citos di episode sebelumnya, kawan pajak bisa langsung meluncur ke kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Baik kawan pajak, seperti biasanya, di podcast Citos ini, kami akan mengangkat isu dan informasi yang ter-up-to-date dan terbaru tentunya, yang itu akan sangat penting untuk kawan pajak saksikan. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai PMK nomor 41 tahun 2023. Tapi di sini saya nggak sendirian, udah terlihat ya, saya ada temen di sini, ada penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, yaitu ada Mas Lukman. Halo Mas Lukman. Halo Mbak Siswi. Gimana kabarnya Mas Lukman? Alhamdulillah sehat. Mbak Siswi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah. Lukman. Terima kasih banyak nih Mas Lukman sudah meluangkan waktunya untuk di sini ya di podcast Citos. Di episode ini adalah PMK nomor 41 tahun 2023. Ini masih baru-barunya nih. Nah, ini sebenarnya tentang apa sih Mas? PMK 41 2023 ini membahas tentang agunan yang diambil alih atau kita biasanya nyebutnya AIDA. Oke. Mbak AIDA gitu ya. Iya, kayaknya gampang ya kawan pajak ya, kayak nama orang nih. Nah, bagi yang di kawan pajak di rumah ada yang namanya AIDA, aduh, merasa diomongin nanti ya Mas. Iya. Oke, langsung Mas Lukman. Gimana tuh, tentang apa itu? AIDA ini jadi berbicara tentang agunan yang diambil alih oleh kreditur ya. Okay. Jadi ada 3 pihak yang terlibat di sini. Ada debitur yang pertama, kemudian ada kreditur yang memberi kredit, kemudian ada juga pembeli agunan. Jadi pada dasarnya sebenarnya cuma 3 orang itu, dan semua yang terjadi di dalamnya. Kalau kita membahas tentang agunan itu kan adalah suatu jaminan atas benda gitu. Ada beberapa jenis perjanjian berdasarkan perjanjian. Perjanjian salah satu contohnya hak tanggungan, kemudian ada hipotek atau mortgage atau KPR kalau kita sebutnya, kemudian ada fidusia atau kepemilikan leasing untuk barang bergerak ya seperti mobil atau motor gitu, dan juga gadai dan jenis-jenis yang lainnya. Jadi AIDA itu gampangnya gini Mbak Siswi, misalkan Mbak Siswi sebagai debitur, saya perbankan sebagai kreditur gitu ya. Mbak Siswi kan misalkan KPR, ngajukan KPR gitu ya. KPR, Mbak Siswi mengajukan pinjaman ke saya, ke perbankan dengan jaminan agunan berupa rumah. Nah, ketika terjadi wan prestasi, ketika tidak berhasil melakukan pembayaran, maka kan agunannya diambil tuh. Nah, agunan yang diambil tadi itu disebut dengan AIDA, agunan yang diambil alih. Gitu. Dan baru di situ akan penjualan selanjutnya akan terutang PPN, karena pada saat agunan pertama itu tidak terutang PPN. Justru pada saat menjual kembali ke orang lain itu baru dikenakan PPN. Oh gitu ya. Oke. Berarti PPN-nya dikenakan di saat si krediturnya. Krediturnya jual ke pihak yang lain. Ke pihak yang lain. Oke. Nah, gimana itu Mas pengenaan tarifnya? Tarifnya hanya 1,1%. 10% tarifnya tetap 11%, tapi untuk barang kena pajak tertentu itu ada tarif pengurangan tarif 10%, jadi 1,1% efektif kali harga jual kepada pembeli agunan tadi. Oke, kecil ya? Ya kecil alhamdulillah. Iya, saya kira tadi PPN-nya tetap 11%, ternyata ada pengalinya lagi 10%. Oke, berarti setelah seperti itu penerapannya gimana tuh Mas? Penerapannya ya seperti jual beli PPN biasa. Jadi PPN pada saat agunan pertama kan tidak terutang PPN, maka tidak ada transaksi PPN di situ. Nah, pada saat penjualan ke agunan, kreditur itu memposisikan penjualan rumah tersebut sebagai pajak keluaran, dan pembelinya itu sebagai pajak masukan. Nah, pajak masukan untuk kreditur untuk rumah tadi, karena yang pertama kan itu tidak terutang PPN, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Namun bagi pembeli agunan, dia akan memperoleh pajak masukannya. Nah, pajak masukan itu dapat dikreditkan. Dan selebihnya seperti biasa sih, pembayaran dan juga pelaporan di SPT masa PPN dari perbankannya itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya prakteknya sama kayak PPN sama. Biasa gitu. Betul, bedanya hanya di tarifnya saja sih. Oh gitu kawan pajak, jadi bedanya cuma di tarifnya aja untuk yang si AIDA ini ya, Mbak AIDA ini ya. Mbak AIDA. Sebenarnya berarti
di PMK 41 tahun 2023 ini gambarnya cukup singkat ya Mas ya? Singkat, sebenarnya sederhana. Gitu. Sederhana ya, cukup mudah. Cukup mudah, ini hanya memberikan, hanya menambahkan kepastian hukum. Bahwa dulu kan memang suka ada perdebatan antara KPP dengan AIDA ini dikenakan PPN atas penjualan selanjutnya. Nah sekarang ini ditekankan di PMK ini yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, tentang PPN. Nah itu memberikan kepastian bahwa agunan yang diambil alih penjualannya itu dikenakan PPN dengan tarif 1,1%. Ada kepastian hukum di situ. Berarti intinya di situ ya kawan pajak ya, ada kepastian hukum atas si AIDA ini nih. Betul. Gitu. Kalau kepanjangan pokoknya sebutnya AIDA gitu lah ya. Biar gampang. Oke. Ternyata di PMK 41 2023 ini hanya sebatas itu kawan pajak. Jadi sekali lagi adalah kepastian hukum ya di situ. Tidak terasa ternyata episode kali ini pembahasannya cuma segitu nih. Iya, singkat sekali ya. Sangat mudah ya. Wow. Harusnya dengan episode yang tidak panjang, tidak membuat kawan pajak di rumah bosan ya untuk mendengarkan episode hari ini ya. Betul sekali. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Lukman atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Siswi. Lebih mudah dimengerti ya kawan pajak daripada membaca sendiri nih ya. PMK dibaca, aduh bahasanya agak berat ya. Betul. Gitu. Jadi di sini kita datangkan penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. Salah satunya adalah untuk memberikan pembahasan yang lebih bisa dimengerti oleh wajib pajak semua ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Lukman atas waktunya, atas penjelasannya. Dan kawan pajak di rumah, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast hari ini di Citos Cilandak to Speak. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan untuk kawan pajak yang mungkin pengen di episode selanjutnya kita mau ngomongin apa nih gitu ya Mas Lukman ya. Boleh banget, silakan komen di bawah juga. Sampai jumpa kawan pajak, sampai ketemu lagi. Sehat selalu.